warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Balkis Baharatul Ais dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Mataram Islam. Kira-kira apa sih sejarah dibalik berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini? Silahkan simak video berikut ini. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping, ya, benar sekali. Kerajaan Mataram Islam terletak di Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan oleh Danang Sutawijaya atau biasa kita sebut Panembahan Senopati pada abad ke-16. Beliau sendiri merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Selanjutnya kita menuju ke sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Pada awal abad ke-16, Danang Sutawijaya beserta Ki Ageng Pemanahan membantu Sultan Hadiwijaya untuk menumpas pemberontakan Arya Penasang di Demak. Setelah mampu menumpas pemberontakan, Sultan Hadiwijaya sendiri memilih untuk mendirikan sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Pajang dan berpusat di daerah Surakarta. Nah, atas jasa balas budi yang telah diberikan, Sultan Hadiwijaya menghadiahkan Ki Ageng Pemanahan hutan Mentawai. Hutan Mentawai sendiri sekarang kita kenal dengan Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian daerah tersebut dibangun sebuah kadipaten yang berdiri di bawah Kerajaan Pajang. A few moments later. Nah, di saat yang sama, Danang Sutawijaya diangkat menjadi anak Sultan Hadiwijaya sebagai pancingan karena beliau sendiri belum mempunyai keturunan. A few moments later. A few inches later. 2 hours. Selanjutnya, pada tahun 1575, Ki Ageng Pemanahan wafat. Kemudian Danang Sutawijaya menggantikan dirinya sebagai raja. Lalu pada tahun 1586, Danang Sutawijaya mendirikan sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Mataram Islam. Kemudian beliau bergelar Panembahan Senopati ing Alaga. Kemudian ada beberapa peninggalan Kerajaan Mataram Islam seperti makam Imam Diri, Masjid Jami Pakuncen, dan kitab serat Sastra Gede. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam berada di bawah pemerintahan Sultan Agung. Beliau tercatat telah melakukan berbagai perubahan seperti melakukan perluasan daerah. Nah, perluasan daerah ini tuh di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, serta Madura. Lalu yang kedua, beliau aktif melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, tercatat juga bahwa Kerajaan Mataram Islam telah melakukan perlawanan sebanyak 2 kali di Batavia. Lalu yang terakhir, beliau juga melakukan kerjasama dengan beberapa kerajaan yang ada di Indonesia seperti kerajaan yang di Banten dan juga kerajaan-kerajaan yang berada di Cirebon. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam terjadi pada tahun 1755, tepatnya setelah perjanjian Giyanti ini ditandatangani. A few moments later. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kerajaan Mataram Islam ini runtuh, seperti kekalahan dalam merebut Batavia. Dikarenakan pada saat itu Kerajaan Mataram Islam perekonomiannya sedang menurun. Kenapa perekonomiannya menurun? Karena sebagian penduduknya dikerahkan untuk melakukan perlawanan, sehingga mereka kalah dalam merebut Batavia. Lalu ada pengaruh VOC. VOC ini melihat bahwa keadaan politik dan ekonomi Kerajaan Mataram Islam ini sedang menurun. Lalu ia menggunakannya sebagai umpan untuk memperluas kekuasaannya. Lalu yang terakhir ada konflik internal dan perang saudara. Setelah Sultan Agung wafat, banyak saudaranya yang melakukan peperangan untuk merebutkan tahta. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!